Roky Gerung jadi penasihat Anies Baswedan. Petahana DKI Jakarta diminta untuk merekrut supaya lurus. Pengamat politik Syahganda Nainggolan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merekrut Roky Gerung sebagai penasihat. Melansir tribunwow.com, Syahganda menyebut sekarang telah banyak pihak yang justru simpati kepada Anies Baswedan. Salah satunya, yakni pengusaha sukses Dato Sri Tahir. Hal tersebut disampaikan Syahganda Nainggolan melalui tayangan YouTube Realita TV, Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2020. Mulanya, Syahganda menyebut Anies Baswedan kini menjadi sosok yang ditakuti lawan politik. Kenapa dia Anies Baswedan paling ditakuti? Karena makin banyak orang investasi pada permainan dia, ucap Syahganda. Contoh terakhir kita lihat adalah Dato Tahir. Anies Baswedan diminta rekrut Roky Gerung sebagai penasihatnya. Syahganda menyebut, pendiri Mayapada Group yang kini dipercaya sebagai Dewan Pertimbangan Presiden itu bahkan bersedia mendanai karir politik Anies Baswedan. Sekarang dia Dato Sri Tahir mau danain si Anies Baswedan, dia menghadap Anies Baswedan, terang Syahganda. Tak hanya itu, Dato Sri Tahir juga disebutnya memuji kinerja Anies Baswedan dalam menangani banjir Jakarta. Bahkan, menurutnya kinerja Anies Baswedan dalam menangani banjir lebih terbaik dibandingkan gubernur sebelumnya. Dia bilang Anies Baswedan ternyata lebih bagus daripada semua gubernur dalam mengatasi banjir, terang Syahganda. Jadi memuji di Anies dia Dato Sri Tahir. Pembayar buzzer ini malah sudah memuji Anies, terangnya. Pengamat politik Syahganda Nainggolan dalam tayangan YouTube Realita TV, Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2020 lebih lanjut, Syahganda justru membandingkan Anies Baswedan dengan Abu Janda. Trennya Anies ini sudah bukan model si Permadi itu siapa namanya, Abu Janda, ujarnya. Jadi yang salah lihat ini agak ngeri Anies sekarang, Anies mungkin enggak bisa ditahan. Terkait hal itu, Syahganda lantas mengimbau Anies Baswedan untuk merekrut Roky Gerung sebagai penasihat. Cuma memang nasihat saya buat Anies ini harus mengambil Roky Gerung sebagai penasihat, kata Syahganda. Supaya lurus terus di jalan Siratul Mustaqim. Disebut Bung Karno pasti akan maki-maki, Roky Gerung tertawa ledek Omnibus Law buatan Jokowi. Polemik Omnibus Law belakangan ini menjadi sorotan karena adanya penolakan yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Pemerintah pun mendapat banyak kritikan atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kepentingan buruh dan masyarakat banyak. RUU Cipta Kerja dinilai lebih condong memprioritaskan kepentingan investor asing. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Roky Gerung setuju dan menyebut RUU Cipta Kerja sebagai alat pemerintah untuk memperlancar jalan investor asing. Dikutip dari YouTube Roky Gerung Official, Jumat tanggal 6 Maret tahun 2020, awalnya Roky Gerung menyoroti pembahasan undang-undang yang dilakukan secara tertutup. Roky Gerung menyebut hal tersebut sama saja memberi sinyal bahwa pemerintah memang sedang merencanakan niat buruk dengan tidak melibatkan banyak pihak dalam proses perancangannya. Undang-undang yang dibuat tertutup, publik tidak tahu, tiba-tiba muncul, itu artinya undang-undang itu memang sedang merencanakan kejahatan, katanya. Ia lalu memaparkan sejumlah kejahatan yang akan lahir dari RUU Cipta Kerja, seperti penentuan upah, dan diabaikannya analisis mengenai dampak lingkungan. Kejahatan dalam hal ini adalah menghalangi buruh untuk ikut terlibat dalam penentuan upah, menghalangi para protektor lingkungan untuk meneliti apakah AMDAL dilakukan atau tidak dilakukan, ujar Roky Gerung. Jadi seluruh undang-undang itu sebetulnya adalah undang-undang yang menghina akal pikiran publik, karena dilakukan secara gelap-gelap, lanjutnya. Roky Gerung tegas mengatakan produk hukum itu dibuat untuk menguntungkan investor asing. Menguras sumber daya tanpa perlu AMDAL, dan dengan upah murah, katanya. Roky Gerung lalu meledek visi Presiden RI Joko Widodo yakni nawacita. Menurutnya dengan adanya Omnibus Law, visi Jokowi akan berganti menjadi nawaduka yang memiliki arti berduka, bukan lagi harapan atau cita-cita. Misi dari undang-undang itu seolah-olah itu terjemahan nawacita Presiden Jokowi, nawaduka sebetulnya, ledek Roky Gerung. Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2020. Roky Gerung bahkan berandai apabila Presiden pertama Indonesia Ir.
Soekarno melihat kondisi Indonesia saat ini pasti akan sangat marah. Ia yakin jika Soekarno melihat pemerintah saat ini menggarap Omnibus Law, pasti sang proklamator itu akan memaki-maki istana. Dan kita tahu nawacita itu pidato Presiden Bung Karno, jadi kalau Presiden Bung Karno masih hidup, dan dia baca undang-undang itu reaksinya pasti bilang, "Hei kau Jian asteris yang ada di istana itu," ucap Rocky Gerung sembari tertawa.